Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Arifin dari kelompok 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi transport layer. Yang pertama, 14.0 yaitu introduction. Transport layer adalah lapisan keempat dari model OSI dan TCP atau IP. Fungsinya adalah mengelola komunikasi data antar aplikasi pada host yang berbeda. Lapisan ini memastikan bahwa data dikirim dan diterima secara akurat dan terurut. Dua protokol utama yang digunakan yaitu TCP atau Transmission Control Protocol untuk memberikan keandalan. Yang kedua adalah UDP, yaitu User Datagram Protocol. Ini lebih cepat tetapi tidak menjamin keandalannya. Selanjutnya 14.1 yaitu Transportation of Data. Data dari aplikasi dipecah menjadi segmen oleh transport layer. Setiap segmen diberi informasi tambahan seperti nomor port dan urutan. Transport layer melakukan 3 fungsi penting. Yang pertama, segmentasi dan reassembly, yaitu data besar dipecah menjadi segmen lalu disusun kembali di sisi penerima. Yang kedua ada identifikasi aplikasi, multiplexing, yaitu dengan nomor port. Transport layer dapat mengarahkan data ke aplikasi yang tepat. Yang ketiga ada pelacakan percakapan, yaitu mampu membedakan antara beberapa sesi komunikasi yang berlangsung bersamaan. Selanjutnya 14.2 yaitu TCP overview. TCP adalah protokol connection oriented. Sebelum data dikirim, TCP akan membuat koneksi dengan penerima menggunakan proses three-way handshake. Ciri khas TCP sendiri yaitu reliable delivery, yaitu pengiriman dapat diandalkan. Selanjutnya, order delivery, data diterima sesuai urutan, dan juga error checking dan correction menggunakan acknowledgement dan retransmission. Juga cocok untuk aplikasi yang tidak boleh kehilangan data seperti web, HTTP atau HTTPS, email, SMTP, IMAP, dan juga POP3. Selanjutnya file transfer yaitu FTP. 14.3 UDP overview. UDP adalah protokol connectionless dan best effort delivery. Tidak ada proses pembuatan koneksi atau jaminan pengiriman ulang. Ciri khas UDP sendiri yaitu cepat dan ringan, header kecil, tidak ada overhead control. Namun UDP sendiri tidak menjamin apa, yaitu pengurutan data, pengiriman data ulang bila hilang. Dan UDP sendiri cocok untuk aplikasi yang membutuhkan kecepatan dan real time. Misalnya voice over IP, VoIP, streaming video atau audio, online gaming, dan DNS query. Oke, mungkin sekian bagian saya. Untuk 14.4-nya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Abirama Wijaja dengan NPM 2306111052. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi yang akan dijelaskan, yaitu port numbers untuk memenuhi tubes Jarcom untuk UAS nanti. Oke, sini saya akan lanjut masuk ke materinya, yaitu port numbers, multiple separate communication, dan socket pairs. TCP dan UDP menggunakan nomor port untuk mengelola komunikasi yang terjadi secara bersamaan. Nomor source port digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi asal pada perangkat pengirim, sedangkan destination port menunjukkan aplikasi tujuan pada perangkat penerima. Kemudian socket pairs. Socket adalah gabungan antara alamat IP dan nomor port.
Contohnya 192.168.1.5. Nah, dan dilanjut dengan nomor portnya itu 1099. Jadi soket pair adalah dua soket yang sering terhubung, satu dari sisi pengirim dan satu dari sisi penerima. Misalnya 192.168.15 dan portnya 1099 terhubung dengan IP-nya 192.168.1.7 dan nomor portnya 80. Nah, ini membantu komputer membedakan antara beberapa koneksi yang aktif secara bersamaan. Kemudian port number groups. IANA atau Internet Assigned Numbers Authority membagi nomor port menjadi 3 kelompok. Itu yang pertama ada well-known ports yang range-nya itu sekitar mulai dari 0 sampai 1023, digunakan untuk layanan umum seperti HTTP port 80 dan FTP port 21. Kemudian yang kedua ada registered port dengan range dimulai dari 1024 sampai 49151, digunakan untuk aplikasi tertentu. Misalnya Cisco menggunakan port 1812 untuk layanan radius. Dan yang ketiga ada dynamic atau private ports yang range-nya itu dari 49.152 sampai 65.535. Biasanya ditentukan secara otomatis oleh sistem operasi saat koneksi dibuat. Nah, port ini digunakan untuk komunikasi sementara oleh aplikasi. Kemudian masuk ke command netstat. Untuk melihat koneksi TCP yang sedang aktif di suatu perangkat bisa digunakan perintah netstat. Perintah ini akan menampilkan alamat IP lokal dan asing, nomor port yang digunakan, serta status koneksinya. Contoh hasilnya 192.168.1.124 dengan nomor portnya 3126. Dihubungkan dengan IP 192.168.0.2 NetBIOS SSN stabilize, yang dimana maksudnya online. Jika ingin menampilkan IP dan port dalam bentuk angka, bisa ditambahkan opsi seperti -n seperti netstat -n. Kemudian masuk ke TCP communication process. TCP server process atau server TCP menggunakan nomor port untuk membedakan layanan yang berjalan. Setiap aplikasi server harus menggunakan port yang berbeda dalam satu protokol transport. Jika dua layanan menggunakan port yang sama, maka akan terjadi konflik. Ketika sebuah aplikasi server aktif dan terhubung ke port tertentu, maka port tersebut dianggap terbuka dan siap menerima koneksi dari klien. Server dapat memiliki banyak port terbuka secara bersamaan, masing-masing untuk layanan yang berbeda. Kemudian TCP connection establishment. Koneksi TCP dibentuk dengan proses yang disebut three-way handshake. Ini mirip dengan berjabat tangan untuk memulai komunikasi yang saling disepakati. Tujuannya adalah untuk memastikan kedua belah pihak siap untuk berkomunikasi. Nah, proses ini dibagi dari 3 langkah, yaitu ada SYN atau dari synchronize. Klien mengirim permintaan koneksi ke server. Kemudian yang kedua ada synchronize dan acknowledgement. Server menerima permintaan lalu mengirim balasan sebagai tanda setuju. Dan yang ketiga ada acknowledgement. Klien mengonfirmasi dan koneksi pun berhasil dibentuk. Kemudian session termination. Untuk mengakhiri koneksi TCP digunakan proses dua arah atau two-way handshake dengan mengirimkan sinyal FIN dan ACK. Proses ini memastikan bahwa kedua sisi sama-sama setuju untuk mengakhiri komunikasi. Untuk menutup satu koneksi penuh dibutuhkan 4 langkah ini. Jadi yang pertama, klien mengirim FIN sebagai tanda untuk ingin mengakhiri koneksi. Kemudian yang kedua, server menerima FIN dan membalas dengan ACK. Yang ketiga, server kemudian mengirim FIN untuk mengakhiri koneksi dari sisinya. Kemudian yang terakhir, klien membalas dengan ACK sebagai konfirmasi akhir. Kemudian TCP three-way handshake analysis. Proses three-way handshake dilakukan agar kedua perangkat dalam jaringan bisa saling mengetahui kondisi satu sama lain sebelum bertukar data. Fungsi handshake ini adalah untuk memastikan bahwa perangkat tujuan aktif di jaringan menerima permintaan melalui port tertentu dan mengetahui bahwa klien ingin memulai komunikasi. Setelah komunikasi selesai, sesi akan ditutup dan koneksi dihentikan. Selain itu, bagian-bagian penting dari header TCP seperti source port, destination port, sequence number, acknowledgement number, dan control bits digunakan untuk mengatur jalannya koneksi dengan andal. Kemudian masuk ke reliability dan flow control. TCP reliability, guaranteed, dan ordered delivery.
TCP merupakan protokol yang menjamin pengiriman data secara terjamin dan berurutan, berbeda dengan UDP yang tidak melakukan pengiriman ulang jika data hilang. Untuk memastikan data sampai secara utuh dan dalam urutan yang benar, TCP memberi nomor urut atau sequence number pada setiap segmen. Saat data diterima tidak berurutan karena menempuh jalur berbeda, TCP akan menyusun ulang segmen-segmen tersebut sebelum diteruskan ke aplikasi penerima. Proses ini dimulai dengan penetapan nomor urut awal atau initial sequence number atau disebut ISN yang menandai bit pertama dalam pengiriman. Data dari setiap segmen akan disimpan di buffer kemudian disusun ulang berdasarkan nomor urutnya sebelum diproses lebih lanjut. Kemudian data loss dan retransmission. Meskipun jaringan telah dirancang sebaik mungkin, kehilangan data tetap bisa terjadi. TCP memiliki mekanisme untuk mengelola kehilangan ini, yaitu dengan mengirim ulang segmen yang tidak mendapatkan pengakuan atau ACK. Nanti nomor urut atau sequential dan nomor pengakuan atau acknowledgement digunakan untuk memastikan segmen diterima dengan benar. Awalnya TCP hanya bisa mengetahui bahwa ada kehilangan data jika bit berikutnya tidak terima, sehingga semua segmen setelahnya akan dikirim ulang meskipun sebagian sudah diterima. Hal ini menyebabkan pengiriman data yang berulang dan tidak efisien. Kini TCP telah dilengkapi fitur Selective Acknowledgement atau SEC yang memungkinkan penerima memberi tahu pengirim segmen mana yang benar-benar hilang sehingga hanya segmen tersebut yang perlu dikirim ulang. Nah, cara ini bisa jadi lebih efisien dan mengurangi kemacetan jaringan. Kemudian ada TCP Flow Control dan Congestion Avoidance. TCP juga menyediakan mekanisme flow control untuk mengatur jumlah data yang bisa diterima dan diproses oleh penerima dengan andal. Mekanisme ini mengandalkan window size, yaitu jumlah bit yang dapat dikirim sebelum harus menunggu pengakuan dari penerima. Window size disepakati saat koneksi TCP pertama kali dibuat dan bisa berubah selama sesi berlangsung tergantung pada ketersediaan buffer di sisi penerima. Sistem ini dikenal dengan istilah sliding window, di mana jendela pengiriman bergeser seiring diterimanya ACK, memungkinkan pengiriman data secara berkelanjutan. Selain itu, TCP juga menggunakan MSS atau Maximum Segment Size untuk menentukan ukuran maksimal data dalam satu segmen, biasanya 1460 byte. Jika terjadi kemacetan jaringan, TCP akan menurunkan jumlah bit byte yang dikirim sebelum menerima ACK, sehingga dapat mengurangi beban jaringan dan mencegah kemacetan menjadi lebih parah. Dan materi saya sudah cukup, dan materi yang UDP Communication ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Kang Firman. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Steady, saya akan melanjutkan presentasi kelompok 12 dari poin 14.7 sampai poin 14.8 mengenai UDP Communication. Seperti yang teman-teman sudah ketahui dari penjelasan dari rekan-rekan saya, UDP adalah singkatan dari User Datagram Protocol. Ini adalah protokol komunikasi yang tidak berbasis koneksi. Artinya saat data dikirim tidak ada proses pembuatan koneksi terlebih dahulu. Tidak seperti pada TCP yang memerlukan handshake atau pembuatan koneksi terlebih dahulu. UDP lebih ringan dan cepat, tapi tidak menjamin data sampai tujuan dengan baik dan benar. Jadi artinya ketika data ini dikirim menggunakan UDP, ada kemungkinan data tersebut error. Mau menggunakan TCP maupun UDP, ada kemungkinan data tersebut error, mau itu hilang, korup, maupun urutan yang salah. Di UDP tidak akan mentransmisikan kembali data yang error tersebut. Berikut ada beberapa karakteristik utama dari UDP. Yang pertama, dia ringan dan cepat karena tidak ada proses kontrol koneksi. Kedua, tidak memiliki flow control atau pengaturan aliran data. Ketiga, sering digunakan dalam aplikasi real time seperti streaming video, VoIP, contohnya Discord, maupun game online. Yang terakhir, UDP tetap menggunakan nomor port untuk membedakan aplikasi yang berkomunikasi. Cara kerja UDP. UDP bekerja dengan mengirimkan datagram secara langsung ke tujuan. Headernya sangat sederhana, hanya terdiri dari
source port, destination port, panjang data, dan checksum. Tidak ada proses three-way handshake seperti di TCP. Kelebihan UDP antara lainnya kecepatan tinggi dan overhead yang rendah. Ini penting dalam aplikasi yang lebih mementingkan kecepatan daripada kekurangan data, seperti contoh yang disebutkan tadi. Namun kekurangan UDP tidak andal atau tidak ada konfirmasi penerimaan. Data bisa hilang, rusak, atau urutannya salah. Selanjutnya kita masuk ke bagian latihan dan kuis pada modul ini, yaitu poin 14.8. Tapi sebelumnya saya akan menunjukkan kuis yang telah dikerjakan di poin 14.7 sebagai bukti. Berikut kuis yang saya kerjakan. Di sini kita akan menguji pemahaman tentang cara kerja. Dalam latihan ini kita menggunakan paket tracer untuk mensimulasikan pengiriman data. Menggunakan UDP, kita juga belajar bagaimana port digunakan serta bagaimana checksum bekerja untuk mendeteksi kesalahan. Baik, kita sudah pindah ke paket tracer. Seperti yang teman-teman dapat lihat, kita memiliki dua objektif, yaitu mengenerate network traffic. Yang kedua adalah memeriksa fungsi dari TCP dan UDP protocols. Nah, sebelumnya di sini teman-teman bisa baca background. Jadi intinya kita akan memahami fondasi dari TCP dan UDP dengan lebih detail. Teman-teman bisa klik simulation, lalu geser untuk dapat melihat type-nya untuk mempermudah. Baik, step pertama adalah untuk mengenerate traffic untuk mempopulate ERP tables. Teman-teman bisa ngeklik di multi-server, lalu command prompt. Ketikkan ping sesuai dengan yang diperintahkan. Di sini 162, 168, 1 dan 255. Selanjutnya teman-teman bisa close untuk multi-server. Ya, kita pergi ke step kedua adalah mengenerate web atau HTTP traffic. Menggunakan HTTP client, teman-teman bisa ke web server. Ketikkan lagi, enter di URL field, teman-teman bisa ketikkan sesuai dengan yang diperintahkan. 811. Lalu klik go. Akan terlihat. Disebutkan, oh iya, jangan lupa untuk show all. Agar dapat melihat semua paket yang terjadi di sini. Oke. Selanjutnya mengenerate FTP traffic. Teman-teman bisa mengklik FTP client dan pergi ke command prompt. Lakukan yang sama seperti yang diperintahkan. Wih, teman-teman setelah pencari jangan di close tapi di minimize. Sama seperti di FTP. Klik enter dan akan tampil juga, jangan di close tapi cukup di minimize. Selanjutnya generate DNS. Di DNS client pergi ke command prompt, ketikkan nslookup multi server fpt itu. Lalu klikkan enter.
Jangan di close juga. Terakhir adalah generate email. Email untuk usernya user at multi server.pt.view. Subjeknya tes 1. This is the next test. Lalu send. Verify that the traffic is generated and ready to simulate. Ini teman-teman dapat lihat sendiri, sudah banyak entries di video. 7. Examine multiplex as the traffic cross the network. You will now use the forward capture or forward button. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, semuanya akan melalui sister terlebih dahulu. Click the forward once and all videos travel to the switch. Click the 6th time, oke, pencet lagi 6 kali lagi. 3, 4, 5, 6. What is this called? Ini disebut dengan communication multiplexing. Jadi, ini adalah kemampuan transport layer untuk menangani banyak komunikasi antara aplikasi yang berbeda secara simultan. Terus pertanyaan kedua adalah, a variety of videos appears in the list, event list. In the simulation panel, what is the meaning of the different colors? Jadi, different colors mean different protocols. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini banyak banget protocols dan beragam. Ada TCP, ada contohnya brown atau coklat menandakan DNS dan cyan menandakan TCP. Iya. External functionality of the TCP and UDP. Examine HTTP traffic as the client communicate with the server. Jadi teman-teman bisa pencet reset button, lalu kita ngefilter, edit filter, kita nonkan terlebih dahulu, karena kita hanya membutuhkan HTTP dan FTP. TCP. Sorry. Sekarang setelah filter, kalian bisa lihat sendiri di bawah sini. Selanjutnya kita open browser kembali. Kita coba go lagi. Kita quick capture until you see videos appear. Oke. Why did this? Oke. Jadi kita langsung aja sampai akhir. Oke, ini sudah terakhir. Pertanyaan pertama adalah, kenapa? Why did it take so long for the HTTP video to appear? Ya, kalau teman-teman lihat sendiri, yang ungu ini, kenapa bisa lama? Karena bisa teman-teman lihat sendiri, ini menggunakan TCP, yang dimana dia memerlukan handshake atau pembuatan koneksi terlebih dahulu. Click the video envelopes to show the details. Scroll down to the last section. What this is labeled? Oh, this is labeled as TCP. So, ya ini jadi labelnya TCP ya. Bisa dilihat sendiri, dan apakah ini reliable sebagai consider reliable? Ya, ini terconsider reliable karena menggunakan TCP. Oke.
Selanjutnya adalah records. Di sini. Ini bisa teman-teman lihat sendiri, ini ada sequence number, source port, ada destination port, acknowledge number, ada flex juga, di sini ada Windows, ada checksumnya juga. Okay. Look the value, the flex value which the TCP flags are set in this video. Untuk di last section tersendiri ini bisa teman lihat sendiri, ini adalah egg ya sepertinya. Ya egg. Which TCP flags are set? Untuk ini menggunakan egg. Untuk yang sebelumnya dia tuh di set di egg dan push ya. Oke. Close the PPO and click forward. Ini yang checkmark ya teman-teman. Ini kalau kita mundur dari simulasi, teman-teman bisa lihat sendiri ini yang checkmark. Di sini klik dia, kita harus melihat inbounds dari mark ini, dari video yang di checkmark. Oke. What information is now listed in the TCP section? How are the port and sequence number? Nah, jadi teman-teman di sini source port sama destination port itu akan berubah ketika source port dan destination port ini akan di reverse ketika dia menerima dan ketika dia merespon. Jadi ketika dari HTTP client menuju multi server, dari multi server dia akan mereverse si source atau si source destination dan source port dan destination port. Oke. Selanjutnya adalah OR, tadi udah dijelasin ya. Terus reset the simulation. Yang step kedua adalah open kok kita mengeksamin FTP traffic. Jadi di FTP client kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Sebelumnya kita harus edit filters terlebih dahulu. Di sini FTP dan TCP. TCP. Terus kita capture. Kita belum ini ya. Enter dulu yang sebelumnya teman-teman ketikkan. Harus exit dulu deh. Main prompt. Bukan ya. Gue deh. Klik dulu. Scroll down. Seperti sudah selesai, oke. Artist communication consider reliable. Klik on the second video. Oke. Seperti yang teman-teman dapat lihat, ini merupakan TCP. Yang dimana di pertanyaan artist communication consider reliable. Karena ini TCP, ya tentu saja ini reliable. Terus kita record SRC, jadi teman-teman bisa lihat sendiri source-nya 1025, sequence number 46. Sequence number ini bertambah seiring paket yang berhasil.
Acknowledge number ini juga akan bertambah dan nilainya juga akan random. Oke. Seperti yang sudah sebelumnya dijelaskan, source sama port ini akan berubah karena salah satunya adalah random, yang kedua adalah reverse. Jadi ketika si paket ini diterima dan dikirimkan kembali, dia akan mereverse source port dan destination port. What is the message from the server? OR port. With different color. Jadi ini ya, artinya ini nih multi server. Emang wait a second. Kirimkan kembali deh. Kita hit play. Mestinya di multi server itu mengirimkan welcome. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat, what the message from the server. Dari sini teman-teman bisa lihat sendiri welcome to PT FTP server. Baik. Step ketiga adalah kita memeriksa DNS traffic. Kita reset, ulangi seperti tadi. Jangan lupa teman-teman edit juga filternya. Hanya menggunakan DNS dan UDP. Kita ulangi lagi seperti tadi. Ke DNS lookup, mulai simulasi. Dia akan mengirimkan satu paket dan switch akan mengirimkan ke setiap perangkat. DNS akan menerimanya kembali. Oke. Klik the video to upload. Oke, kita buka isi videonya. What is the layer 4 protocol? Teman-teman bisa lihat sendiri. Layer 4 menggunakan UDP. Jadi emang DNS ini menggunakan UDP. Are these communications considered to be reliable? Ini tidak reliable ya teman-teman karena dia menggunakan UDP. Seperti yang teman-teman lihat sendiri. Di sini hanya ada source port, destination port, length, checksum, dan data variable. Tidak seperti TCP yang memiliki sequence, flex, maupun acknowledge. Baik, pertanyaan selanjutnya. Klik di inbound, oke. With the check mark. Kita coba cari sampai check mark. Oke, seperti teman-teman lihat sendiri, kita harus memeriksa video envelope yang memiliki checkmark. What is the last section of video called? What is the last section of video called? What is the IP address for the name of multi-server? Bisa teman-teman lihat sendiri menggunakan UDP, source port 53, destination port 1026. Ini ada DNS query mengenai multi-server pt.ptu. Teman bisa lihat sendiri IP addressnya adalah 192.168.1.256.
Ini teman-teman juga bisa melihat bahwa setiap source port itu akan berubah. Source port akan berubah ketika penerimaan dan pengiriman. Bisa lihat di sini source port 126, destination port 53. Selanjutnya source port 1026, destination port 53. Sama juga 1026 dan destination port 26. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri destination port itu berubah-berubah ya. Nah, terus selanjutnya kita klik reset simulation. Step 4 adalah kita memeriksa email traffic. Oke. Bila gitu di tes 2 second test. Oh iya, sebelumnya kita edit juga filternya. STMP. Oke, selanjutnya kita langsung saja. Saya belum begini. Oke, send. Kita play. Sorry, ini harusnya TCP. Click the first video. Ya, jadi email ini menggunakan TCP seperti teman-teman udah lihat ya. Dengan source port 1026 dan destination port 25. Dengan sequence number 0 dan acknowledge number juga 0. Flagnya itu menunjukkan synchronize atau sync. Kalau saya tidak salah. Ya. Artis communication considered reliable? Iya. Jadi ini communication yang reliable karena menggunakan TCP. Ini udah disebutin ya ini. Terus close the yang poin nomor E. Poin E. Close the video, click capture forward until video returns to email client. Tinggal sampai mana nih? Email client with a check mark. Ini deh. Nah, kita lihat ya ini yang check mark. How are the port and sequence number different? Kalian bisa lihat sendiri yang tadi tuh sequence numbernya nambah, acknowledge juga bertambah, dan source port dan destination port juga masih sama sih ini. Close. Nah, untuk yang ini teman-teman bisa lihat sendiri sequence numbernya bertambah, acknowledge numbernya sama, dan portnya masih sama. 1026 dan destination pun 25. Jadi kalau teman-teman lihat dari multi server, ini tuh berbeda. Ini terbalik karena ya tadi
ketika paket itu direspon, dia akan mereverse source port dan destination port. Dan dia menambahkan juga acknowledge, dia kan jadi dari multi server, dia acknowledge-nya bertambah 1 kembali ke email akan ke email klien akan menambahkan sequence number. Oke, selanjutnya sudah dijelasin tuh kawan-kawan detail step OR juga udah dijelasin ya. Jadi yang terakhir second video, it's right here. OR the port sequence number different from the previous two views. Ini seperti yang sudah dijelasin ya. Ini akan di reverse ketika menerima dan mengirimkannya kembali. What are email protocols associated with TCP port 25? Jadi port 25 ini dia itu SMTP port yang dimana untuk mengirimkan email. Lalu 110 itu untuk menerima email. Ya seperti yang teman-teman bisa lihat di sini tidak ada percentage progress karena di sini kita cuma memahami bagaimana UDP dan TCP itu bekerja. Kesimpulannya adalah TCP dan UDP memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. TCP untuk komunikasi yang memerlukan keandalan dan UDP untuk komunikasi yang real time yang memerlukan kecepatan dan efisiensi. Sekian presentasi dari kelompok 12. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.